Dan ini menandakan luar biasanya para ummahatil mukminin pada saat itu menjaga rahasia suami mereka. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah dia mau menyerang Romawi? Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Persia? Ya, Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Hawazim? Diam. Apakah dia mau menyerang Mekah? Tetap diam, enggak dijawab. Padahal ini ayahnya sendiri. Enggak dijawab sama Aisyah. Sampai Nabi SAW masuk. Lalu Abu Bakar langsung mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mau berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah anda mau Romawi? Enggak. Mau Persia? Enggak. Mau Hawazim, suku yang akan diserang nanti dalam perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah, karena waktu itu suku Hawazim lagi mempersiapkan 10.000 personel untuk menyerang Madinah. Kata Nabi SAW, tidak. Apakah anda mau Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Ya Rasulullah, kita dalam akad 10 tahun gak boleh perang. Kata Nabi SAW, mereka yang khianati. Siap-siap Abu Bakar dan jangan ceritakan ke orang lain. Jalan pasukan. Nggak ada yang tahu nih. Abu Bakar pun menyimpan rahasia itu. Pasukan jalan, arahnya bukan menuju ke Mekah, tapi arahnya lebih ke arah yang lain. Lebih ke arah timurnya Jazirah Arab. Mutar gitu jauh. Pasukan semua nerka-nerka mau kemana, mau kemana, mau kemana. Begitu dekat dengan suku Hawazim yang memang mau menyerang Madinah, Nabi SAW kirim beberapa mata-mata. Sahabat mengatakan, oh mungkin dia mau, Nabi SAW mau ke arah Hawazim. Ternyata tidak. Beliau tiba-tiba mendekat malam hari membalikkan pasukan menuju ke arah Mekah. Dan orang Mekah sama sekali nggak tahu informasi, buta informasi tentang masalah ini. Pada saat itu Mekah dalam kondisi tenang. Orang-orang tokoh-tokohnya mengatakan, ini ada apa? Berita apa sekarang? Abu Sufyan sudah tiba. Tidak ada pembaruan akad. Maka pada malam itu terjadilah beberapa hal. Di antaranya Abbas keluar, kemudian menemui Nabi SAW di perkemahan dan masuk Islam. Abu Sufyan juga sempat keluar mencari-cari informasi. Benar, Abu Sufyan lihat ada dari kejauhan banyak sekali api unggun, kemah-kemah, kuda, pasukan besar. Maka dia mengatakan, siapakah kira-kira ini? Gitu. Dia terus mendekat sampai akhirnya dia mengetahui kalau itu muslimin. Dan dia kaget karena pasukan sangat besar pada saat itu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abbas lalu mengatakan, hai Abu Sufyan, ini Rasulullah, saya sudah masuk Islam, pasukannya 10.000 orang dari Madinah, di depan pintu gerbangnya Mekah, kamu belum ada persiapan, menyerah masuk Islam, ini kebenaran, kalau enggak percuma, Mekah akan habis nih. Kata Abu Sufyan, bagaimana caranya? Kalau saya masuk sekarang ke situ mau mengucapkan syahadat, mungkin saya dibunuh oleh pasukan muslimin. Kata Abbas, saya tolong kamu. Abbas kebetulan lagi naik untanya Nabi. Naiklah di punggungnya unta ini, saya akan bawa. Ini unta Rasulullah, tidak mungkin ada yang ganggu kamu. Dan saya bersamamu, saya pamannya. Orang-orang muslimin di pasukan sudah tahu kalau Abbas masuk Islam. Waktu lagi jalan menuju ke kemah Nabi, yang jaga malam Umar bin Khattab. Umar begitu lihat dari jauh ragu-ragu. Untanya Nabi benar, Abbas benar, tapi di belakangnya siapa ini? Begitu Umar lihat Abu Sufyan, teriak Umar. Abu Sufyan, kepalanya orang kafir, enggak bakal bisa hidup kamu. Umar bin Khattab orangnya tinggi besar. Kuda yang dinaiki oleh Umar agak kecil waktu itu. Maka kudanya Umar lambat larinya, untanya Nabi juga karena Abbas sama Abu Sufyan dua-duanya gemuk. Berat juga unta itu. Maka dua-duanya berlomba menuju ke kemah Nabi, siapa lebih dulu sampai. Umar sudah hanusin pedang, ini kepalanya Abu Sufyan harus melayang ini. Pas tiba di kemah, subhanallah, untanya Nabi lebih dulu sampai, beberapa langkah. Masuk kemah, begitu masuk kemah Umar juga masuk. Abbas bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan datang mau masuk Islam. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kepala kekufuran. Datang menyerahkan dirinya sendiri. Tunggu apa lagi ya Rasulullah? Perintahkan, saya tebas nih. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar. Bagaimana ceritanya? Maka Abu Sufyan bilang, ya kami datang untuk menyerahkan Mekah. Entah, saya tidak tahu kenapa seperti ini. Tapi rupanya Abu Sufyan masih ragu pada saat itu. Ini benar gak jumlahnya muslimin? Betul gak kuat gitu lah. Tapi dia ketakutan, dia mau keluar saja dari kemah gitu kan. Maka dia bilang, baiklah saya akan syahadat Abu Sufyan. Tapi waktu itu dikatakan masih dalam kondisi hanya karena ketakutan, belum tahu. Nabi SAW tahu itu. Nabi bilang sama Abbas, tahan Abu Sufyan malam ini nginap di kemahmu, biarkan dia pergi besok pagi masuk ke Mekah. Baiklah, besok pagi habis sholat subuh, Nabi SAW suruh pasukan 10.000 itu dibagi 500 orang mengelilingi bukit.